Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada video terakhir ini saya akan menghafalkan hadis ke-33 sampai dengan 42. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa saya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-33 tentang bukti dan sumpah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bida'wahum adda'a rijalin amwala qaumi wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisu hasan rawahu Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya semua orang itu harus dipenuhi tuntutannya, akan ada orang yang menuntut suatu harta benda dan darah suatu kaum. Akan tetapi harus ada bukti bagi orang yang menuntut dan harus ada sumpah bagi yang ingkar, bagi orang yang ingkar. Hadis hasan diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis ke-34 tentang mencegah kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafal iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-35 tentang hubungan seorang muslim dengan sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum bai'in ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin bihasbi imri'i minasyarri ay yahkira akhahu al-muslim wa kullu muslimi ala muslimi haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan jangan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan jangan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah saudara bagi yang muslim lainnya. Tidak boleh ia menzaliminya, menelantarkannya, mendustainya, dan menghinanya. Takwa itu di sini. Beliau mengatakan hal ini dengan menunjuk dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang didilai buruk ketika ia menghina saudaranya sesama muslim. Dan setiap muslim bagi muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-36 tentang membantu dan menolong sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa ma jatama'a fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakara Allahu fi man 'indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yasri nasabahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan salah satu kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan dari hari kiamat darinya. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya selama di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa melindungi hambanya selama hamba itu, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah dengan membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali bahwa ketenteraman turun kepada mereka, rahmat memenuhi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan siapa yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, barang siapa yang diperlambat amalnya, pasti tidak akan dipercepat nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-37 tentang pahala kebaikan. Ani bani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bani Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila at'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Rabbi tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah telah menentukan nilai kebaikan dan kejahatan, kemudian menerangkannya bahwa barang siapa yang bermaksud berbuat kebaikan kemudian ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bermaksud berbuat kebaikan kemudian ia benar-benar mengerjakannya, maka Allah mencatat nilai kebaikan itu 10 kali sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Dan jika ia bermaksud mengerjakan keburukan
kemudian ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bermaksud berbuat keburukan, kemudian ia benar-benar mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-38 tentang meraih cinta Allah dengan beribadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani li'u'tiyannahu wala in ista'azani li'u'idannahu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal lebih aku sukai daripada ia melakukan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah. Sehingga aku mencintainya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi penglihatannya ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan memberi perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-39 tentang kesalahan yang dimaafkan. Hadis ke-39 tentang kesalahan yang dimaafkan. Hadis ke-39 tentang kesalahan yang dimaafkan. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku tindakan yang salah, lupa, dan yang mereka terpaksa melakukannya. Hadis
riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Hadis ke-40 tentang larangan menunda-nunda amal. Ani Bani Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiyan faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantaziris subah wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau mengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata, jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu waktu pagi, dan jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-41 tentang menundukkan hawa nafsu. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisu hasan sahih rawainahu fi kitabil hujjah bisnadi sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Cukup sekian hafalan hadis saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.